Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baik, Bismillahirrahmanirrahim. mahasiswa HKID semester 3 kita kembali hadir di MK Fikih Munakat 1 ya. Ini sudah pertemuan ketiga dan kita sudah berjalan lancar alhamdulillah walaupun kuliahnya hanya sebatas kuliah online ya. Ada masalah. Semoga kita tetap semangat, tetap berbahagia dengan rezeki yang berlimpah baik berupa kesehatan maupun rezeki berupa nikmat yang lain. Oke ya. Amin ya. Amin. Amin ya. Oke, sekarang sebelum kita lanjut, saya akan share link absensi untuk hari ini kelas HKID pada MK ini film mendekat 1 tanggal 22 September ya. Ingat sekali lagi saya sama mengingatkan hari ini link absensi silakan kalian isi dan tolong tidak di-share di luar kelas yang hadir hari ini. Mahasiswa teman kalian yang belum hadir jangan di-share dulu ya. Cukup kalian isi saja langsung selesai. Jadi untuk absen nafsi-nafsi dulu ya. Untuk absen masing-masing Baik, Pak. tidak perlu dibagi-bagikan ya. Dan nanti di akhir kelas akan saya cek benarkah yang bersangkutan hadir atau cuma titip absen ya. Oke baik, saya akan bagikan. Perhatikan. Ini dia. Sudah saya bagikan. Bentar. Oh, ini dia. Nah, itu dia ya. Sudah bisa dilihat. Dibuka di chat room. Absensi untuk hari ini. Dan silakan kalian isi waktu secukupnya sambil kita lanjutkan setelah ini. Ya, silakan. Enggak, aturan. Yang belum dapat bisa laporan. Pak, saya belum dapat gitu ya, laporkan. Saya bagikan. Ada gak teman-teman ayo mah? Oi, orang mau link absen oi.
Oke, sudah ya. Baik, kita lanjutkan. Nanti sambil berjalannya waktu bisa diisi. Oke, Pak, ini di saya nggak ada, Pak. ya udah, ayo silakan. Baik, saya lanjutkan ya. Kita akan mulai materi kita hari ini adalah materi rukun perkawinan atau rukun pernikahan. Oke, saya bagikan link apa? Saya bagikan modulnya ya, perhatikan. Ya, ini dia ya, rukun pernikahan. Bahan kajiannya ada dua. Pertama, pengertian rukun nikah. Dan yang kedua adalah syarat-syarat wali dan saksi. Ya. Kita tahu yang disebut rukun nikah itu adalah sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan atau sebuah perbuatan pernikahan dan ia menjadi bagian dari pernikahan itu sendiri. Itu rukun atau rukun nikah. Include termasuk di dalam perbuatan nikah. Termasuk kalau sholat, rukun sholat berarti sesuatu yang harus ada dalam perbuatan sholat dan menjadi bagian erat dengan perbuatan sholat. Itu rukun sholat. Rukun sholat itu kan seperti takbiratul ihram. Jadi proses sholat ya takbiratul ihram itu termasuk rukun sholat. Nah sekarang yang rukun nikah bagaimana? Nah kita lihat. Rukun nikah itu terjadi perbedaan di kalangan para ulama mazhab besar yang empat. Ya. Kita rinci satu persatu. Yang pertama mazhab Syafi'iyah. Mazhab Syafi'iyah itu menganut rukun pernikahan itu ada 5. Pertama, calon suami. Kedua, calon istri. Ketiga, wali nikah. 4, 2 orang saksi. Dan yang kelima, sirat atau ijab qabul. Itu Syafi'iyah, mazhab Syafi'iyah. Sedangkan mazhab Hanabilah sama seperti halnya mazhab Syafi'iyah tadi. Nah kemudian mazhab Malikiyah itu juga sama jumlahnya ada 5, tetapi berbeda dalam perinciannya. 1 calon suami, 2 calon istri, 3 wali, 4 mahar, dan yang kelima sirat atau ijab qabul. Jadi bedanya dengan Syafi'iyah hanya terletak pada mahar. Dengan kalau Syafi'iyah dan Hanabilah adanya 2 orang saksi. Nah, sedangkan di Syafi'iyah apakah mahar termasuk rukun? Tidak, sebab ia dijadikan syarat pernikahan, bukan rukun, tapi syarat. Sedangkan di Malikiyah mahar menjadi rukun pernikahan. Berikutnya yang terakhir adalah mazhab Hanafiyah, yaitu mazhab yang menganut 2 rukun nikah saja. Pertama calon suami dan calon istri. Dengan kata lain, mazhab Hanafiyah hanya menganut sirat ijab qabul, yaitu ijab dan qabul. Nah itulah Hanafiyah yang berpandangan, itulah seluruh mazhab yang 4 berpandangan tentang rukun nikah. Berikutnya kita bicara langsung ke pokok salah satu dari rukun nikah. Saya perlu ingatkan dulu, untuk hari ini ada tugas ya, ada tugas yang akan saya berikan dan akan saya informasikan selanjutnya nanti berikut ini, dan bagaimana tugasnya akan ada penjelasannya. Dan dari seluruh rukun nikah tadi, yang kelima misalnya kalau Syafi'iyah dan Hanabilah dan Malikiyah dan juga 2 untuk Hanafiyah, itu nanti tidak semua akan dibahas di materi hari ini atau rukun nikah hari ini. Paling tidak hanya ada 2 yang akan kita bahas, yaitu wali nikah dan saksi. 2 orang saksi. Sedangkan yang lain seperti calon suami, calon istri, sirat ijab qabul, pembahasannya akan kita bahas di lain materi di
pertemuan yang akan datang. Oke ya, sekarang kita langsung ke pengertian atau penjelasan mengenai wali nikah. Apa itu wali nikah? Oh, syaratnya dulu ya. Syarat agar setiap wali nikah itu memenuhi persyaratan sebagai wali nikah, itu ada yang harus dipenuhi. Apa saja? Pertama, harus laki-laki. Tidak boleh wali nikah itu berasal dari lawan jenis laki-laki, itu perempuan, tidak boleh. Harus laki-laki. Kedua, beragama Islam, harus muslim, bukan muslimah. Apalagi orang kafir, orang yang non-muslim, itu tidak boleh. Hanya tadi di kelas sebelumnya ada yang bertanya, berarti Pak, kalau seorang perempuan baru mu'alaf menjadi Islam, masuk Islam, sementara orang tuanya tidak ikut, berarti tidak boleh Pak ya? Ya tidak boleh, berarti tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah orang tuanya, gitu ya. Nah, karena syaratnya seorang wali nikah selain laki-laki juga harus beragama Islam. Yang ketiga harus balik dan 4 berakal. Jadi tidak boleh seorang wali itu masih belum cukup umur, tidak bisa. Kalau dia menjalankan tugas sebagai wali itu kan berarti dia dianggapnya sudah mukallaf, padahal dia belum balik. Karena itu jika ada seorang wali yang belum cukup umur atau belum bisa menggunakan akalnya secara baik dan benar, berarti dia belum balik. Karena itu tidak sah, dia terhalang menjadi wali. Misalnya adik kandung, saudara kandung, orang tuanya sudah meninggal, kakeknya sudah meninggal, berarti kan jenjang berikutnya yaitu adik laki-laki yang kandung. Itu tidak bisa kalau belum cukup umur. Maka dari itu harus dialihkan melalui cara yang lain. Dan harus berakal. Balik tapi dia tidak berakal, sudah orang gila, itu tidak bisa. Sebab pernikahan ini kan sesuatu yang harus dicerna oleh akal sehat. Bukan dengan sekedar insting ataupun mungkin naluri, tidak ada. Tapi yang seharusnya adalah seorang wali harus punya akal yang bisa digunakan untuk berpikir. Dan itu harus berakal syaratnya. Berarti orang gila atau orang yang misalnya tiba-tiba epilepsi, tidak bisa. Kemudian yang kelima, adil, atau yang keenam, tidak fasik. Jadi harus adil seorang wali ini. Maksudnya gimana Pak? Adil itu ya orang yang menjalankan syariat Islam dengan baik dan benar. Minimal ya. Kalau di tengah masyarakat sering juga ada ujian. Gimana caranya? Mengukur keadilan seseorang itu dengan disuruh membaca syahadat. Mampu enggak? Fasih atau masih pelegak-peleguk bacaannya? Kalau masih pelegak-peleguk ya berarti belum sah itu sebagai wali. Karena belum fasih. Baca syahadat saja masih belum bisa atau mungkin belum lancar. Gitu ya. Itu cara mengukur keadilan seseorang. Itulah syarat-syarat menjadi wali. Kalau memenuhi ini berarti sah, kalau tidak berarti harus dicarikan alternatif yang lain. Nah, sekarang kita langsung lihat ke macam-macam wali nikah. Dalam Islam itu ada beberapa. Nah, sekarang saya hanya fokus pada 2 kategori macam-macam wali nikah. Pertama adalah wali nasab, dan yang kedua wali hakim. Nah, wali nasab itu siapa? Ini dia. Wali nasab adalah orang yang berhak menikahkan perempuan yang berasal dari keluarga calon mempelai perempuan atau wanita, calon istri. Jadi wali nasab itu orang yang berhak menikahkan dari pihak perempuan ya. Siapa saja kalau pihak perempuannya itu kita lihat. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam atau KHI disebutkan di pasal 21
Wali nasab itu terdiri dari 4 kelompok. 4 kelompok. Ada urutannya, ada kedudukannya. Ada urutan 1, 2, 3, dan 4. 4 kelompok ya. Nah, kelompok yang satu itu harus didahulukan dibanding kelompok yang lain. Kelompok satu harus diutamakan dulu sebelum pindah ke kelompok 2. Kelompok 2 harus diutamakan dulu sebelum pindah ke kelompok 3. Dan begitu terus sampai terakhir. Dan urutannya itu berdasarkan susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan atau dengan calon istri. Erat tidak hubungan kekeluargaannya atau hubungan genealogisnya atau hubungan nasabnya. Nah, berikutnya kita lihat. Nah, ini saya blok ini ya. Kelompok pertama sampai kelompok 4 itu saya blok. Maksudnya gimana? Nah, ini yang akan saya jadikan tugas untuk hari ini, tugas 2. Ini penjelasan lebih lengkap bisa Anda lihat nanti di penjelasan saya setelah ini ya. Nah, di ayat kedua disebutkan, apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai perempuan. Jadi dilihat dekat nggak dia dengan si calon mempelai perempuan. Nah, dipilihlah dengan orang itu dibandingkan yang jauh tadi. Makanya nanti ada dalam fikih dikenal istilah wali akrab dan wali abad. Wali yang paling dekat dan wali yang lebih jauh. Nah, tentu saja dalam urutan perwalian nikah, wali akrab itu lebih diutamakan dibandingkan wali abad. Itu tadi pas di ayat 2, ayat 3 juga sama mengenai kerabat kandung dan kerabat seayah, itu diutamakan yang kerabat kandung dibandingkan kerabat seayah. Nah, itu juga penjelasan di ayat 3 dan ayat 4 sama itu. Nah, berikutnya pasal 22, pasal 23 juga mengatur tentang wali nikah. Misalnya di pasal 22 disebutkan ada apabila misalnya ada wali nikah yang berhak, yang paling berhak, tapi dia punya uzur, punya halangan, punya sesuatu yang tidak memenuhi persyaratan yang tadi 5 di atas tadi itu ya, 5 atau 6 itu tadi ya, tidak memenuhi syarat, maka kemungkinannya adalah hak mewalikan itu pindah ke urutan wali nikah berikutnya. Jadi tadi kelompok 1, urutannya dia berhak. Tapi karena dia tidak memenuhi syarat perwalian, syarat wali nikah tadi, maka urutan berikutnya pindah ke urutan nomor 2 dan begitu seterusnya. Itu di pasal 22. Pasal 23 ini penjelasan mengenai wali hakim. Nah, wali hakim itu bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada. Tidak muncul keberadaannya, hilang. Tapi belum meninggal. Tidak ada doang. Masih hidup, tapi hilang. Atau tidak mungkin menghadirkannya, mungkin karena alasan kesulitan transportasi, atau mungkin ada alasan karena di penjara, dan lain sebagainya. Itu bisa. Wali hakim yang berperan. Atau misalnya tidak diketahui tempat tinggalnya, atau gaib. Itu juga bisa. Pindah ke wali hakim, bukan ke wali urutan berikutnya, karena masih ada, ya. Atau adol, alias enggan menikahkan. Adol itu ya kayak wali seorang bapak, misalnya tidak mau menikahkan anaknya karena anaknya tidak mau dijodohkan dengan pilihan bapaknya. Sedangkan bapaknya itu mengajukan jodoh, mengajukan calon atas dasar faktor non syariah, misalnya hanya orangnya kaya, orangnya ganteng, orangnya hebat, keren, dan segala macam. Tapi dia tidak mempertimbangkan misalnya akhlaknya, kesolehannya, ketakwaannya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Seorang anak perempuan itu bisa mengajukan wali adol. Dan bisa itu. Nah, wali adol ini harus diajukan dulu ke pengadilan agama.
Jadi tidak ujuk-ujuk langsung minta ke wali hakim, minta ke KUA untuk diwali hakimkan. Tidak bisa, harus ajukan dulu permohonan ke pengadilan agama. Karena memang wewenangnya, lokus deliktusnya ya di situ, di pengadilan agama. Itu pasal 23. Nah, sekarang kita tanya apa tegaskan pengertian dari wali hakim itu bagaimana. Ini yang kedua ya, wali hakim. Wali hakim itu adalah seseorang yang diangkat oleh pemerintah atau eh, menteri agama dalam hal ini untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Itu wali hakim. Orang yang diangkat oleh pemerintah dalam hal ini menteri agama untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih. Oke, saya stop dulu ya. Saya kembali ke kelas Zoom. Saya mau tanya nih kepada kalian yang hadir, tolong diaktifkan videonya untuk saya lihat wujud keseriusan kalian. Oke. Saya tanya sekarang, saya punya satu pertanyaan, silakan yang mampu, yang satu bisa angkat tangan atau unmute suaranya. Pertanyaan saya begini, disebutkan tadi wali hakim adalah orang yang ditunjuk oleh negara atau pemimpin atau menteri agama dalam hal ini untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Nah, pertanyaannya, dalam konteks hukum positif di Indonesia, kira-kira siapakah yang dimaksud dengan wali hakim di sini? Yuk, silakan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Bisa raise hand atau unmute dan sebutkan namanya. Oke, siapa? Kalau tadi di KIC berebut itu ada 3 sampai 4 orang yang berebutan, walaupun yang benar cuma 1 orang yang jawab. Ya. Nah di HKID kira-kira ada berapa yang sanggup menjawab? Maaf Pak, tadi ini nggak ada sinyal, bisa diulang nggak Pak? Oke, saya ulangi Tanya. lagi ya. Oke, perhatikan, saya ulangi. Maaf, suara saya agak serak. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan wali hakim adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara, dalam hal ini Menteri Agama, untuk bertindak sebagai wali dalam sebuah pernikahan, dalam suatu pernikahan. Pertanyaannya adalah, siapakah yang dimaksud dengan wali hakim ini dalam konteks hukum positif di Indonesia? Yuk, silakan. Gak ada yang raise hand, gak ada yang unmute dan sebutkan namanya, kosong dong. Atau masih malu-malu kucing, shy cat katanya. Nah, ada, nanti saya tunjuk sekarang ini ya, yang saya tunjuk siapa yang bisa menjawab dan sebutkan yang jawabannya sebutkan ya. Saya Pak, Siapa namanya? Fauzan Ainur. Fauzan Ainur Habib ya. Oke, silakan jawabannya gimana Fauzan? Yang ditunjuk Pak, yang ditunjuk oleh pemerintah penghulu KUA Pak. Penghulu KUA. kurang fokus, masih kurang tepat. Ayo. Ya agak benar-benar dikit sih, tapi masih kurang tepat. Yo, siapa? Ayo kira-kira siapa lagi? Fauzan sudah menjawab tadi, masih belum tepat. Yuk, ada saya tunjuk ya ini ya. Kalau tidak ada yang menjawab, siapa namanya? Muhammad Rizfaluddin. Rizfaluddin. Oke, silakan Rizfal. Jadi yang ditunjuk wali pas nikah itu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama, Pak. Nah, iya, saya tanya pejabatnya siapa namanya. Saya tanya siapa yang dimaksud. Pejabat Pak, ya pejabatnya siapa? Kepala dinas, kepala dinas PU, kepala dinas pendidikan. Nah, kan banyak pejabat itu. Atau anggota DPR RI. Ya terlalu umum Anda jawabannya. Apa pejabatnya? Nama jabatannya apa? Apa coba?
Kepala kantor KUA kecamatan, Pak. Siapa jawab itu tadi? Jangan jangan cuma sebut jawab aja, tapi namanya siapa? Coba. Rizwan berarti nggak bisa ya. Oke, siapa tadi yang menjawab tuh? Coba angkat suaranya dan sebutkan namanya, ayo. Saya Pak Riyadul Jinan. Mana Riyadul Jinan, oke. Gimana coba? Lihat. Jawaban saya kepala kantor KUA kecamatan Ya, tempat akad nikah dilaksanakan. ya, betul ya. Itu jadi yang dimaksud dengan wali hakim. Betul tadi Riyad. Jadi yang disebut sebagai pihak atau jabatan yang berwenang menjadi wali hakim berdasarkan instruksi atau keputusan dari negara itu adalah kepala KUA. Ya, bukan penghulunya saja. Harus disebutkan kepala KUA. Kenapa harus kepala KUA ya? Karena dia punya kompetensi, punya wewenang untuk mengatur urusan perkawinan di wilayahnya masing-masing, di kecamatan itu ya. Dia yang mengatur, dia punya wewenang. Termasuk juga mengurusi perkawinan, mengurusi peran serta sebagai wali hakim. Gitu ya, ini betul udah. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau begini misalnya contoh ya, di sebuah wilayah misalnya Kecamatan Cipocok nih ya, ada orang sebanyak 10 orang, 10 pasangan itu mendaftarkan diri untuk melakukan pernikahan di hari yang sama. Misalnya hari Minggu tanggal 21 September ya. 21 September itu ada 10 yang daftar. Ternyata dari 10 orang, 10 pasangan ini itu ada 5 orang yang mengajukan wali hakim dan sudah dapat putusan dari pengadilan agama. Sudah keluar suratnya. Nah, 5 orang ya, 5 pasangan ya. Padahal banyak itu. Namanya 5 pasangan itu hitungannya banyak ya. Kira-kira kepala KUA bisa tidak menghandle seluruh 5 pasangan ini? Belum lagi kan yang namanya pernikahan itu kan mencarnya jauh-jauh. Misalnya satunya di mana ini di Kita Gading. Terus satunya lagi di sana di Tembor, agak jauhan. Terus satunya lagi di Sempu masuk ke dalam di daerah Dalung. Jauh. Nah, kira-kira mampu nggak satu orang kepala KUA ini menghandle 5 itu secara bersamaan lagi? Tidak bisa, Pak. Ya, jawabannya kan kamu. Tapi secara logika memang tidak sanggup. Kemungkinan besar tidak mungkin seorang kepala KUA itu mengambil alih semuanya 5 peristiwa sekaligus. Karena itu nanti kepala KUA akan membuat surat delegasi kepada penghulu yang lain. Misalnya di Kecamatan Cipocok Jaya itu penghulunya ada 2. 3 dengan kepala KUA-nya. 3, total 3 penghulu. Berarti nanti dibagi. Dari 5 ini berapa yang menangani? Satu, dipisah, dibagi masing-masing. Dan dasar hukumnya yaitu tadi surat tugas. Surat penugasan dari kepala KUA yang menyatakan bahwa penghulu A akan menangani peristiwa pernikahan sebagai wali hakim di pasangan ini, 1 dan 2. Jadi artinya boleh seorang kepala KUA itu menugaskan penghulu yang lain untuk menghandle tugas wali hakim. Jadi prosedurnya seperti itu ya. Jadi tidak boleh, tidak sembarangan setiap penghulu itu bisa menangani wali hakim dari setiap pasangan yang mengajukan. Harus ada dasar hukumnya, harus ada payung hukumnya yang kuat. Apa itu? Surat tugas ini. Dan kepala KUA sudah diberikan payung apa? Peraturan Menteri Agama tentang kewenangan menjadi wali hakim dalam sebuah pernikahan. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan ke modul yang tadi. Nah, ini dia ya. Tadi itu wali hakim. Berikutnya adalah nah ini dia.
calon mempelai perempuan yang boleh meminta wali hakim ini juga ada dalam peraturan Menteri Agama. Siapa saja yang bisa mengajukan wali hakim? Pertama adalah seorang perempuan yang tidak punya nasab sama sekali. Misalnya kayak orang yang pernah mengalami peristiwa tsunami di Aceh tahun 2004 yang lalu ya. Itu bisa karena biasanya perempuan yang menjadi korban tsunami itu ada satu yang keluarganya sudah punah karena menjadi korban tsunami. Hanya satu dia sendiri satu-satunya yang masih hidup. Nah, si perempuan ini bisa mengajukan permohonan wali hakim. Kedua adalah walinya hilang atau tidak tahu keberadaannya. Hilang, mafqud atau hilang ditelan bumi atau lenyap, tak berbekas. Mati enggak? Enggak ada mati. Kayaknya enggak mati, masih hidup, cuma enggak ketahuan. Nah, itu bisa wali hakim berperan dalam pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah walinya sejauh minimal 92,5 km. Tapi ini masih bisa diantisipasi karena zaman sekarang kan sudah canggih teknologi informasi, teknologi komunikasi sudah mudah. Sehingga pelacakan orang yang jauh itu bisa atau misalnya dia ngabarin saya tidak bisa di jauh ini. Nah, itu bisa dijadikan solusi. Misalnya ada komunikasi agar diwakilkan misalnya. Diwakilkan kepada orang yang ada di tempat. Bisa. Yang keempat itu juga wali dalam penjara atau ditahan karena kasus yang tidak boleh dijumpai. Misalnya kayak kasus napi terorisme itu kan tidak boleh dijumpai. Atau napi dengan tindak subversif itu juga tidak bisa dijumpai. Kemudian yang kelima adalah walinya sedang ibadah haji atau umrah. Nah, kalau ini juga masih bisa disiasati, ya berarti tunda dulu pernikahannya, jangan sampai dia menikah di saat walinya sedang haji atau umroh. Ya, nah itulah tadi 5 kondisi di mana perempuan atau orang yang mau menikah itu bisa mengajukan wali hakim kepada Pengadilan Agama untuk ditindaklanjuti. Nah, berikutnya adalah tadi sudah selesai ya, wali nikah selesai. Kita lanjut ke saksi nikah. Saksi nikah itu kita kembali ke modul ke kitab berbahasa Arab ya, karangannya Al-Juzairi, Al-Jaziri, judulnya Kitabul Fiqhi Alal Mazahib Arba'ah, halaman 20 juz 4. Disebutkan, perhatikan ini dia. Wa yushtaratu fi syuhudi khamsata syurutin. Syarat persaksian dalam pernikahan itu ada 5 syarat. Yang pertama al-aqlu, harus berakal. Tidak boleh gila, tidak boleh belum balik atau belum akal sehatnya masih sehat. Gila atau mengalami penyakit epilepsi itu ya, hilang ingatan sesaat. Kemudian yang kedua harus balik mencapai batas kemukallafan, masuk ke masa kemukallafan atau kewajiban menjalankan syariat Islam. Itu balik. Berarti anak kecil yang belum balik tidak bisa menjadi saksi, termasuk juga menjadi wali ya, sama ya. Kemudian yang ketiga al-hurriyah, merdeka. Nah, berarti seorang budak itu tidak bisa menjadi wali, tidak bisa menjadi saksi. Warabi'u, yang keempat itu al-Islam, harus beragama Islam, sama kayak wali tadi, harus satu agama dengan pelaku pernikahan yang lain. Dan yang kelima, wasyartul khamis, syarat kelima adalah minasyurutil muta'alliqati bisyuhudi, syarat termasuk syarat-syarat yang berhubungan dengan persaksian adalah ayyasma'a kalamal aqidaini ma'an. Harus mendengarkan ayyasma, mendengarkan keduanya. Siapa? 2 orang saksi
akan kalamal aqidaini ma'an, akan ucapannya dua orang yang berakad ma'an secara bersamaan. Ya. Jadi harus didengarkan dan dipahami, mengerti maksudnya. Berarti nanti biasanya dalam sebuah pernikahan itu penghulunya akan konfirmasi. Nanti kita akan pakai bahasa apa ini, Bapak sebagai wali, terus saudara laki-laki, saudara A misalnya yang menjadi calon suami. Nanti kalian mau menggunakan akad berbahasa apa? Dan nanti setelah dipastikan, maka saksinya itu akan dikonfirmasi kira-kira paham nggak dengan bahasa itu. Kalau tidak paham itu tidak sah. Berarti harus diulangi atau diberikan pengertian, cari saksi yang paham bahasa yang digunakan oleh dua orang yang berakad. Karena harus mendengarkan secara baik dan benar. Itu ya, itu 5 syarat untuk wali saksi nikah. Berikutnya, ini sama tadi ya. Nah ini pasal-pasal dalam KHI tentang saksi nikah. Silakan kalian baca sendiri saja ya, pasal 24, 25, dan 26. Nah, selesai. Oke. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya persilahkan mungkin ada di antara Anda sekalian yang ingin bertanya perihal materi kita pada hari ini dari awal rukun nikah, kemudian wali nikah, dan yang terakhir adalah saksi. Silakan saya beri waktu secukupnya sebelum saya lanjutkan dengan tugas. Mangga, Katuran. Ya. Adakah? Ada? Rasanya tidak ada ya, ya. Tadi Tidak ada, Pak. oke, tidak ada ya. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan dengan tugas. Oke. Perhatikan baik-baik, saya akan ke Google Classroom untuk kelas HKID ya. Bentar. Ya, ini ya. Nah, ini dia ya, perhatikan baik-baik. Tugas 2. Nah, ini dia. Tugas 2 adalah menjelaskan pasal 21 kompilasi hukum Islam tentang kelompok wali nasab. Ingat tadi yang saya blok warna biru ya. Nah, pertanyaannya adalah jelaskan nomor 1. Jelaskan bunyi pasal 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Anda jelaskan. 1, 2, 3, 4 jelaskan. Sebutkan. Bunyinya bagaimana? Dan yang kedua pertanyaannya adalah jelaskan maksud dari 4 kelompok wali nasab tadi. Berikut contohnya. Kira-kira maksudnya ini apa? Jadi sebutkan dulu 1 sampai 4. Nanti di bawahnya soal nomor 2 jawabannya apa ini maksudnya? Bla 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 ini apa maksudnya? Bla 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 ini apa maksudnya? Saya tidak bisa sebutkan ya karena ini tugas. Nah, petunjuknya perhatikan. 1, tugasnya individual. Bukan tugas kelompok, bukan tugas bersama. Bukan tugas berjamaah, tapi tugas individu. Munfarid ya. Kedua, tagihan berbentuk resum. Jadi ada semacam makalah, lembaran tugas. Yang ketiga, kerjakan di MS Word atau sejenisnya. Nah, yang keempat, batas akhir pengumpulannya itu minggu depan, hari Senin, tanggal 29 September 2025, jam 7 pagi. 7.00. Ingat, kalau sudah lewat jam 7 pagi akan saya tutup nih. Saya centang tutup pengumpulan tugas setelah batas waktu.
Jadi harap diperhatikan, ingat baik-baik manajemen waktunya, silakan kalian kerjakan sedini mungkin, seawal mungkin supaya tidak lupa. Kadang ada diremehin, gampang tarsok baik gitu ya. Ntar aja lah gampang nih mah ya. Nanti juga kelar. Sampai waktunya lupa, hanya bablas sampai batas akhir yang ditentukan. Jadi lupa. Jadi tidak dikerjakan ya. Tolong itu diperbaiki, jangan sampai teledor, jangan sampai ceroboh. Itu ya untuk tugas ini dan akan saya rilis. Oke, perhatikan. Nah, dan nanti bisa kalian lihat di menu Google Classroom untuk kelas HKID. Ya. Nah, ini sudah muncul ya, lihat nih. Tuh. Oke, baik. Jelas? Ada pertanyaan mengenai tugas? Jelas, Pak. Coba saya tanya Centika. Centika mana? Centika suaranya? Suaranya kemana? Iya, Pak. Jelas tugas 2? Jelas. Ada pertanyaan mengenai tugas dan materi? Tidak ada, Pak. Oke, ya. Perhatikan. Nanti kalau sudah wayahnya pengumpulan tugas, jangan sampai terlambat ya, Centika ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Berikutnya saya tanya lagi. Yang perempuan ini kok pada perempuannya kok sedikit nih. Coba ini Siti Indi Mufaromah, mana Indi? Hadir, Pak. Suaranya ke mana ya? Apa, Pak? Hadir, Pak. Ya. Paham jelas tugasnya apa? Paham, Pak. Jelas. Apa coba tugasnya? Jelaskan bunyi pasal 27 KHI tentang 721 kayak kumaha. satu. Maaf, Pak. Maaf, Pak. Ya. 21 KHI tentang 4 kelompok wali nasab. Yang kedua, jelaskan maksud dan berikut contohnya. Oke, ya dipahami ya. Iya, Pak. Siap. Sudah saya lihatkan ininya ya, sudah saya blok biru tadi, kerjakan, disebutkan pasal 21 ayat 1 itu apa? Kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4 ya. Dan yang kedua, jelaskan maksudnya apa, gitu ya. Kamu ini di mana? Kayak di pabrik ya? Bukan di pabrik kamu ini. Bukan, Pak. Saya lagi nyari sinyal. Nggak ada sinyal soalnya. Di mana ini? Di pondok, Pak. Di pondok. Oh, di pondok. Pondok mana? Di apanya, Pak, pondoknya? Iya, di pondok mana? Di Riyadul Awamil, Pak. Di dekat UIN Banten. Oh, di itu ya, di mana? Di Andamui ya? Kayaknya Andamui ya? Bukan, Pak. Bukan. Di dekat KP3B. Oh, depannya KP3B ya? Iya, Pak. Iya. Oke, baik ya. Cukup ya. Bapak saya belum absen. Bapak saya belum absen. Tadi Kenapa belum keluar. Nggak bisa. Ya, kenapa Saya, Pak. Kenapa belum absen? Tadi udah absen, Pak. Terus saya keluar nggak ada sinyal. Itu absennya ulang apa enggak, Pak? Ntar nanti saya cek ya. Saya cek aja dulu ya. Nanti sekarang kita cek ya. Oke, baik. Sekarang saya cek satu-satu absensinya. Perhatikan. Kalau saya sebutkan namanya, silakan sebut hadir gitu ya. Ucapkan hadir nih. Jangan cuma tangannya doang. Sudah ada suaranya ya. Karena saya sambil melihat layar GCR-nya ya. Tolong perhatikan. Pakai suara ya, diaktifkan suaranya ya. Oke, perhatikan yang pertama nih. Total ada 28 mahasiswa yang hadir hari ini. Pertama, sebutkan nih, lihat. Riyadul Jinan, ayah ada? Hadir, Pak. Ada. Hadir. Ya. Baik, berikutnya. Anik Saiful Rashad. Anik, ada? Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Farhan Abbas. Farhan. Hadir Pak, hadir. Berikutnya. Oke. Sarah Azami. Ada Sarah Azami? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya. Ananda Putra. Ada Ananda? Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Haidir. Ada Haidir? Hadir, Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Noval Andrean. Ada Noval? Mana Noval? Hadir, Pak. Oke, ya.
Berikutnya Muhammad Said Ramdan, ada? Said. Ada Pak. Oke, ya. Berikutnya Fauzan Ainur Habib. Hadir Pak. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Akhyal. Ada Akhyal. Hadir Pak, hadir. Ya. Berikutnya Raya Humaini, ada? Raya Humaini. Ada Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Lupi, ada Lupi. Mana Lupi? Ayah. Halo Lupi. Ayo malah berkaca-kaca dia. Ayo Lupi, mana Lupi suaranya? Suaranya ke mana ya? Ayo mah. Mana Lupi? Aish. Enggak dengar kali ya. Premensi Lupi. Ya udah oke. Muhammad Rizwar Aziz, ada Rizwar. Hadir Pak. Cuman nggak ada ini nih, nggak ada sinyal. Ya, oke, baik. Berikutnya Abi Yazid Al-Bustami. Yazid. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, kamu gabung sama Hadir. namanya masih Ridwan ini, ya? Oh, sebelahnya. Kenapa Pak? Ya udah, oke, baik. Salah lihat. Berikutnya Siti Indi Mufarramah. Indi hadir? Tadi ya. Oke, ya, berikut. Hadir, Pak. Ya. Ridwan, ada Ridwan? Hadir Pak, hadir. Oke, ya, berikutnya Adit Munandar. Adit Munandar ada? Pak, hadir. Oke, namanya masih pengguna Zoom ini, udah diganti. Adit Munandar ya. Berikutnya Dini Adkhilni, ada Dini? Hadir, Pak. Ya, oke. Hadir Pak. Ya, berikutnya Centika Ramasya. Ada ya? Hadir, Pak. Ya, berikutnya Dwi Agam. Ada Agam? Hadir Pak. Oke, berikutnya Naufal Raihan. Naufal ada? Hadir Pak. Oke, ya, berikutnya Linda Amelia. Ada Linda? Hadir, Pak. Hadir. Ya, berikutnya aduh, kok malah hilang. Hilang, ntar ya, tiba-tiba error nih. Sabar ya. Sabar. Ya, Tadi terakhir siapa? Saya panggil tadi namanya yang terakhir siapa? Coba. Linda Amelia tadi ya? Linda ya, saya panggil ya. Oke. Kita sambung ya. Halo, gini aja ya. Tadi saya sudah menghitung 28. Di sini ada 29. 28 berarti pas ya. Jadi saya anggap semuanya sudah absen, termasuk yang tadi yang katanya sudah gabung, sudah ngabsen tiba-tiba keluar. Tidak apa-apa. Nanti sudah saya anggap sudah masuk tadi kan sini totalnya 28 dan yang tercatat di absen 28. Jadi ya sudah ya. Karena tiba-tiba error ya laptop saya tidak bisa dibuka. Oke, saya kira itu untuk hari ini. Silakan kalian persiapkan untuk mengerjakan tugas dengan batas akhir sampai 1 minggu ke depan ya. Semoga bisa dikerjakan dengan baik dan tidak ada kendala apapun. Oke, baik, saya kira itu. Terima kasih dan mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.